Dan limitingnya ini adalah di mindsetnya, karena berpikir gue introvert, gue gak bisa networking. Ya itu mindsetnya, itu limiting belief. Bukan lagi pertanyaannya, gue bisa gak ya? Gue bisa gak ya? Bukan. Pertanyaannya adalah, gimana gue bisa? Otomatis kita mindsetnya udah beda tuh. Mau dilempar ke jurang manapun, kita melihat sesuatu tuh masih ada bagusnya gitu. Karena kita fokus yang bisa kita kontrol, kita improve. Yang masalah sekarang adalah banyak orang fokus yang dia gak bisa kontrol. Halo Kak Debbie, selamat datang di The Soul of Founder Podcast. Selamat siang, Sam. Siang Kak. Kak Debbie, aku melihat Kak Debbie sebagai orang yang udah ngajar leadership cukup lama, udah diundang banyak banget perusahaan hebat, udah handle banyak ratusan klien. Aku punya pertanyaan penting. What does it mean to be a leader? Oke. To be a leader ya, kalau dari saya lihat zaman sekarang ini kita harus adaptif. Jadi aware dengan self-awareness itu sangat penting. Bagaimana kita bisa menavigasi diri kita dulu, dalam hal ini pikiran. Kita tahu kapan kita di-hijack gitu. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah how we manage our team dengan empati, kemudian dengan teknologi yang ada. Bagaimana kita bisa jadi chef, mengcombine itu. Dan ujung-ujungnya kita harus adaptif. Jadi harus tahu kapan harus direct, kapan harus inspire, dan menggunakan segala macam teknologi yang ada untuk membantu sama-sama tim ini bisa lebih level up, dia punya potensi dan juga produktivitas. Oke. Kak Debbie sendiri, apakah Kak Debbie melihat diri Kak Debbie sebagai seorang leader? Saya lebih senang menyebut saya adalah sebagai seorang pembelajar. Bagaimana cerita hidup Kak Debbie akhirnya bisa mendefine hidupnya sebagai, mungkin kita sebut perpetual learner, sebagai orang yang belajar terus dan akhirnya end up mengajar sebagai leadership. Apa perjalanan hidup Kak Debbie? Ya, jadi awalnya itu saya S1 jurusannya sistem informasi. Itu karena saya nggak bisa memilih, karena memang beasiswa adanya jurusan itu. Sebenarnya saya tertariknya di human resources. Nah, kemudian semester S2 saya ditawarkan beasiswa, saya pilih yang mana. Passion saya benar-benar adalah di human performance. Jadi S2, S3 saya fokus ke sana. Nah, challenge yang saya hadapi terutama waktu S2 lari ke training, S1-nya teknologi coding, itu membutuhkan saya haus akan selalu belajar. Karena teman-teman saya ini latar belakangnya ada psikologi, human resources, dan saya menggunakan titik-titik itu adalah saya sangat cepat bagaimana melihat apa yang saya kurang saya pelajari, kemudian praktis, ada yang salah perbaiki lagi, belajar lagi. Jadi bagi saya sampai sekarang pun saya sangat senang untuk riset, belajar terus, dan keep up with the changes yang terjadi untuk bisa memberikan yang terbaik untuk klien. Dan itu akhirnya menjadi kata kunci Kak Debbie bahwa untuk menjadi leader yang baik adalah kita harus punya skill adaptif yang tinggi. Iya. Menarik. Kak Debbie sendiri, kalau boleh tahu udah berpengalaman berapa lama dalam industri ini, dan kenapa akhirnya selain dari panggilan hidupnya, kenapa akhirnya memutuskan bahwa ini adalah jalan yang tepat untuk kita mencari nafkah untuk hidup dan lain-lain? Iya, jadi saya 2002 ya, jadi sekitar mungkin 24 tahun saya di bidang people development. 2002 itu saya selesai S2 training, saya masuk di company di BINUS waktu itu, dan dari situ saya membangun training center gitu ya untuk dosen dulu. Kemudian end up dengan saya buka consulting 2019 sendiri. Saya merasa ini panggilan saya karena ya satu, saya tuh senangnya sebagai katalis ya. Jadi menemukan kekuatan individu gitu atau tim, dan apa yang bisa kita bantu dia supaya dia lebih shine gitu. Dan saya merasa karena saya suka riset, saya suka baca, tiap hari itu kalau nggak baca sesuatu yang baru atau riset itu kayaknya kosong gitu. Jadi dengan dinamika kompleksitas manusia dari berbagai sektor, dari berbagai umur gitu ya. Jadi apa-apa yang saya pelajari juga itu bisa membantu menambah values di setiap coaching atau training yang kita berikan. Menarik. Berarti apakah untuk menjadi leader yang baik kita harus suka membaca? Menurut saya
Membaca tidak selalu, belajar itu nggak selalu membaca ya. Jadi bisa aja komunitas atau bisa dengan video. Tapi intinya harus upgrade your skill sih, itu kata kuncinya. Kak Debbie, aku penasaran, apakah ada satu sifat yang selalu dimiliki oleh leader-leader hebat di Indonesia atau dunia ini? Satu skill yang sama di semua leader yang ada. Kalau menurut saya yang paling penting adalah mungkin saya sebut skill, dia harus futuris. Dia harus aware dengan tren-tren apa yang terjadi di luar sana terkait bidang dia atau company dia. Dan dia harus menjemput bola proaktif, mempersiapkan timnya sebelum perubahan itu datang supaya timnya nyaman. Kalau menurut saya number one adalah futuris. Kemudian selain itu yang kedua adalah emotional intelligence. Dia harus empati. Bagaimana bisa tahu tim ini dia harus one on one coaching atau mentoring atau directing. Mungkin itu sih futuris kata kuncinya. Apakah leader yang baik adalah seorang generalis? Kalau untuk zaman sekarang, zaman AI, mungkin saya berani dari personal ya, perlu generalize karena deepnya itu AI bisa bantu. Tapi generalize yang juga artinya kuat lah ya. Ada satu yang benar-benar dia kuat di mana, ada faktor-faktor M shape-nya yang membantu. Karena banyak anak muda yang akhirnya terstigma bahwa untuk menjadi sukses di saat ini adalah kita harus jadi spesialis, bahkan disebutnya super spesialis. Lalu apakah akhirnya seorang leader, kalau dari pengalaman Kak Debbie, melihat mengajar banyak tempat, akhirnya berarti untuk menjadi seorang leader yang baik, menjadi generalis adalah hal yang cukup dianjurkan? Atau ini terjadi karena perkembangan zaman AI yang baru-baru belakangan ini yang super duper cepat, atau emang dari dulu leader yang baik adalah seorang generalis? Mungkin saya nggak berani menggunakan dikotomi harus generalis atau harus spesialis gitu ya. Tergantung sektor industrinya gitu ya. Tapi kalau menurut saya ini untuk Gen Z terutama yang masih muda harus tetap perkuat satu keilmuan dulu kalau menurut saya. Satu keilmuan yang benar-benar dia mau bangun portfolio di situ. Setelah itu M-shape-nya ada kan, finance segala macam dia harus perkuat. Nanti setelah itu mungkin dengan bantuan AI dia bentuk lagi deep expertise yang lain-lain lagi. Tapi menurut saya harus ada satu yang benar-benar dia kuat banget sesuai dengan strength dia, potensi unik dia. Kalau kemana-mana juga bingung gitu kalau menurut saya. Berarti di awal akan sangat lebih baik ketika kita super spesialis dulu, setelah kita jago di bidang ini baru kita pindah ke bidang lainnya Tambah untuk bidang menambah. lain untuk penguat kakinya sehingga lebih luas servisnya kepada klien gitu. Oke, menarik. Kak Debbie, aku cukup penasaran dengan dunia training, coaching dan lain-lain. Jadi aku mungkin bertanya out of my own curiosity. Aku pengen tahu untuk membuat jadi seorang trainer, konsultan terutama di bagian leadership, apa aja sih yang harus dipersiapkan bagi mungkin anak-anak muda lainnya yang juga bermimpi hal yang sama, merasa panggilan hidupnya adalah di bagian coaching, training dan lain-lain. Apa yang harus mereka persiapkan? Oke. Saya bicaranya leadership dalam hal talent development yang lebih besar gitu ya. Itu ada 3 hal capability. Yang pertama, personal capability dia juga harus bagus. Kita bicara communication, decision making, problem solving, emotional intelligence gitu ya. Yang kedua, professional capability dia apa? Trainer di bidang apa? Personal branding atau executive presence gitu. Yang ketiga, dia juga harus kuat di organizational capability. Pada waktu dia serve ke company, bagaimana dia bisa membantu orang-orang ini untuk mencapai ke sana. Contohnya apa? Strategic thinking, change management. Jadi menurut saya 3 itu dia harus perkuat. Tapi kalau di profesionalnya ini dia mau kemana? Dia mau di bidang teknologi kah atau apa, dia harus kuat juga di sini. Jadi 3 area itu, personal, profesional, and organizational capability. Kalau bisa menyentuh sini lebih bagus lagi karena ini berdampak ke organisasi. Oke, berarti untuk bisa masuk ke ranah ini atau industri ini, akankah sangat baik ketika kita udah punya bisnis dulu atau ketika kita udah punya pengalaman kerja as a corporate dulu? Atau orang-orang yang tidak bikin bisnis, tidak pernah kerja korporat, mereka tetap bisa masuk dalam ranah industri ini dan bersaing dan compete dengan orang-orang yang ada di dalam sini? Kalau prinsip saya dia harus punya pengalaman sih. Entah as a entrepreneur atau dia pernah kerja di bidang itu benar, pernah melakukan, sehingga jiwanya, rohnya tuh kuat.
Dan tentu harus didukung ekspertis ya, bukan cuma pengalaman yang mungkin 10 tahun terulang terus gitu ya. Oke. KDB. Kalau KDB sendiri kan berarti KDB adalah specialize-nya di training and talent development ya. Berarti membantu tim atau dari sebuah perusahaan untuk mereka perform lebih baik dan lain-lain. Aku penasaran, biasanya apa satu kesalahan dari anggota tim yang membuat mereka itu tidak bisa mencapai full of their own capacity dalam sebuah perusahaan? Oke, kalau saya dari pengalaman personal coaching, terutama yang high performer nih ya, kadang-kadang mereka merasa imposter syndrome. Jadi, gue bisa nggak ya? Masih meragukan gitu. Karena saya melihat alasan pertamanya adalah penggalian diri atau self awareness itu kurang terhadap potensi. Karena biasanya perusahaan nggak kasih tuh training-training seperti itu. Karena ini agak personal. Jadi biasanya ini, dan limitingnya ini adalah di mindset. Mereka nggak aware bahwa potensi uniknya ini, impact-nya apa, skill yang harus di-upgrade apa, supaya bisa lebih kontribut lebih bagus. Jadi kalau saya melihat lebih ke limiting belief, karena udah sampai di sini kayaknya udah ini ya, ditantang yang lebih tinggi lagi, butuh adaptive challenge-nya, bagaimana dia melihat situasi itu dengan lebih luas. Apa trik terbaik supaya kita tidak limiting belief dan kita bisa self-aware dengan kondisi kita saat ini? Kalau saya bilang jalan cepatnya adalah ya mungkin ikut career coaching, atau kalau memang tidak punya kapasitas di situ, dia melakukan self reflection dan membaca banyak buku-buku tentang penggalian diri ya. Karena itu kita nggak diajarkan di sekolah, di kuliah juga mungkin terbatas. Jadi benar-benar tahu diri kita dan bisa memantau pikiran kita gitu loh. Apalagi di tengah navigasi unpredictable changes ini kan bisa kapan tiba-tiba aja kita dengar berita takut, tiba-tiba kita lihat ini jadi gimana gitu. Nah, gimana kita bisa tetap waras di tengah ketidakwarasan gitu atau unpredictable changes yang ada. Kalau cara yang Kak Debbie pakai sendiri, karena aku rasa meskipun Kak Debbie sudah ngajar banyak tempat, kita pasti tetap punya our own limiting belief, our own pemikiran-pemikiran jelek yang di kita sendiri. Apa yang Kak Debbie lakukan biasanya untuk menangkal ini semua? Karena apalagi di dunia yang very fast-paced ya zaman sekarang, aku rasa kita semua pasti akan menghadapi fase-fase seperti itu. Aku penasaran dari sudut pandang Kak Debbie, orang yang mungkin udah di atas, apa yang biasanya Kak Debbie lakukan untuk bisa menangkal ini semua? Jadi yang pertama kuncinya harus aware dulu terhadap kita ya. Weakness kita apa? Dari sisi pikiran ya, kita kapan di hijack nih? Tiba-tiba kita merasa down, yang kedua masuk ke self regulation. Bagaimana bisa menavigasi pikiran supaya tetap bisa walaupun merayap tetapi tetap jalan. Nah, itu saya biasanya gunakan gratitude practice. Jadi 90 hari gratitude supaya merewire kita punya neural network, saraf gitu ya, neural network supaya bisa menghargai hal-hal yang kadang tidak enak pun kita bisa syukuri. Mindsetnya udah berubah. Itu dulu karena itu menjaga emosi. Kalau sudah di situ, self regulationnya sudah berjalan, ya upgrade skill. Ini wajib mungkin saya bilang tiap bulan, mungkin tiap minggu, it's depend. Sama ya harus spiritual juga agak kuat kalau menurut saya itu ya. Ngomong-ngomong tentang skill, Kak, aku penasaran. Kalau dari kacamata seorang talent development yang udah handle banyak banget karyawan-karyawan atau tim-tim yang ada, kita tahu bahwa zaman sekarang kita ditakutkan dengan pembicaraan bahwa kita bentar lagi akan masuk dalam ekonomi yang krisis. Kita zaman sekarang sangat mengerikan, segala macam kita bisa di PHK kapan saja dan lain-lain. Apa satu skill atau beberapa skill yang membuat kita bisa survive even sampai di tahun 2030 nantinya as an karyawan ya? As an karyawan ya, kalau saya bilang skill banyak, saya lebih fokus ke skill set, yaitu make yourself known atau personal branding. Karena personal branding ini menuntut kita apa? Harus upgrade terus skill kita supaya kita bisa berkontribut sesuai dengan unik kita. Itu yang pertama, make yourself known. Ini saya ambil dari riset yang dilakukan oleh dua negara, MISCA dari Saudi Arabia sama IFTF dari United States. Jadi yang pertama make yourself dan terus belajar sehingga benar-benar kita itu membangun personal branding yang ekspertisnya benar.
Bukan cuma asal bikin konten gitu ya, tapi expertise kita benar, kita men-solve problem yang tertentu gitu. Dan itu menuntut harus terus terupdate ilmu kita. Setelah itu yang kedua, keep it going. Jadi tetap waras, resilient, aware kapan kita di hijack, kapan bisa kita kembali normal. Kalau di Army kan biasanya di Navy SEALs mereka punya rumus 2 menit resilient. You lagi tekanan apapun lu bisa nangis tapi cuma 2 menit. Sudah itu what next. Kalau Anda happy, euforia, 2 menit ketawa-ketawa senang, sudah itu what next. Menurut saya 2 itu sih. Aku menarik dengan bagian kedua atau poin kedua yang Kak Dewi sebutkan. Karena menurutku ini banyak akhirnya orang-orang yang merasa mereka tidak tahu perbedaan antara kapan kita harus bersyukur, which is tadi poin yang Kak Debbie sampaikan, kita harus punya attitude, dengan kapan kita harus tidak puas dan terus mengejar apa yang kita inginkan. Nah, apa yang menjadi pembeda untuk kita mengetahui bahwa saat ini aku perlu bersyukur, saat ini aku perlu gas terus? Apa yang menjadi pembedanya itu? Karena I think it's very tipis ya pembedanya di bagian sana. Ya, sebenarnya saya lihatnya itu 2 adalah combo ya, paket ya. Jadi kalau kita bicara makanan itu 1 burgernya, 1 cold drinknya gitu ya. Jadi nggak bisa dipisahkan tuh. Bersyukur everyday itu kayak menjaga kita punya stabilitas emosi, terutama orang yang takut, khawatir tinggi. Saya sangat sarankan gratitude. Bukan bilang gue bersyukur, bukan ya, itu diintensikan bersyukurnya. Nah kalau mengenai upgrade skill, ini juga jalannya sama. Maju terus gitu. Ya maju terus dalam arti jangan sampai burn out juga. Dalam arti ya you selalu belajar karena you tahu impactnya apa. Fokusnya kan ke impactnya, the why-nya kita melakukan ini. Jadi saya nggak bisa membedakan bahwa kapan kita tapi lebih kedua-duanya sih. Nah kalau bersyukur ini, kebetulan saya bikin bukunya kan, 30 menit sehari menuju hidup sukses. Sebenarnya bersyukur ini kalau kita sudah 90, saya bilang 90 hari lakukan secara intensif, otomatis kita mindsetnya udah beda tuh. Mau dilempar ke jurang manapun, kita melihat sesuatu itu masih ada bagusnya gitu loh. Dan kalau kita sudah punya positive emotion, ini jalan. Kita tidak takut lagi mau dunia mau dengar berita apa, kita nggak takut. Karena kita fokus yang bisa kita kontrol dan kita improve. Yang masalah sekarang adalah banyak orang fokus yang dia nggak bisa kontrol. Dengar berita lah, dengar inilah. Ya you nggak bisa kontrol mau apapun. Sekarang yang kita bisa kontrol apa yang di depan mata kita. Dan untuk bisa itu apa yang saya harus improve. Seperti itu sih. Jadi in the end ini bukan tentang apa yang kita dengarkan, apa yang kita dapatkan, tapi tentang apa yang bisa kita pikirkan dari setiap kondisi yang ada. Kita harus melihat sisi baiknya, sisi apa yang bisa kita kembangkan dalam diri kita. Aku penasaran tadi Kak Debbie bilang bahwa kita repeat berulang-ulang, kita bilang kita harus naikin skill, kita harus naikin kapabilitas sebagai orang yang di zaman sekarang kalau mau survive. Kalau Kak Debbie sendiri, adakah buku yang sangat berperan penting di kehidupan Kak Debbie atau sangat membekas? Iya, kalau buku sebenarnya banyak ya. Cuma kalau saya mau sarankan ke yang baru mungkin masuk dalam dunia personal development, saran saya ada 2. Yang pertama itu kita udah tahu bapaknya Stephen Covey ya, Seven Habit. Itu menurut saya bagus banget, dibaca pelan-pelan, diterapkan. Apakah semua orang akhirnya butuh mentor dalam hidupnya? Menurut saya iya. Menurut saya. Dan bagaimana anak muda bisa dapat mentor? Karena banyak yang struggling kan akhirnya untuk aku gimana ya bisa mentor, bikin orang ini jadi mentor. Sebenarnya mentor itu kan bisa dari internal ya. Kalau dia kerja dari company dia deketin gitu ya, jalin hubungan yang baik. Bisa juga dari eksternal, cukup banyak organisasi di luar sana. Contohnya ada ADP List, International Mentoring Program. Dari situ juga bisa kita tahu sesuai bidang kita. Menarik. Kak Debbie, menurut Kak Debbie sendiri aku penasaran banget. Apakah dari sudut pandang Kak Debbie, apakah anak muda yang baru lulus kuliah lebih wise untuk bikin bisnis atau masuk kerja sebagai korporat? Baru lulus kuliah, ada pertanyaan dulu nih. Dia sudah punya pengalaman kerja nggak? Belum. Let's say dia itu baru benar-benar lulus kuliah, tidak punya pengalaman kerja, and then ya udah dia dihadapkan dengan 2 pilihan. Karena I think aku juga baru mau lulus kuliah, aku dihadapkan dengan 2 pilihan, aku mau kerja korporat atau mau aku bikin bisnis.
Kalau dari saya personal sih kerja dulu. Karena dia butuh tacit knowledge yang nggak ada di bangku kuliah. Tacit knowledge itu pengetahuan-pengetahuan yang hanya didapatkan di tempat kerja. Terutama kalau dia kerja dengan lintas generasi, ada milenial, ada Gen X, ada baby boomer, itu kan kaya tuh pengalaman, budaya, culture yang kita nggak dapet di buku gitu. Tapi saya juga percaya banyak anak fresh graduate yang sudah internship, sudah kerja dari remote segala macam. Kalau mereka juga bisa buka bisnis, why not bekerja sama? Karena mereka udah tabung selama SMA, ya bisa. Tapi kalau benar-benar belum sama sekali kerja, kalau nggak dapat kerja sekarang susah, internship, internship cari dunia-dunia kecil dulu, dunia apa perusahaan-perusahaan kecil dulu, atau volunteer. Apa cara terbaik bagi anak yang baru masuk kerja untuk bisa growing cepat dalam karirnya di dunia kerjanya? Apa satu trik yang bisa Kak Debbie kasihkan ke orang-orang yang ada di titik itu? Kalau saya bilang kalau punya kemampuan, cari coach atau mentor. Itu dulu yang pertama. Supaya ada yang bantu melihat Anda punya blind spot, ada yang bisa membantu Anda melihat Anda punya potensi apa yang bisa Anda explore, skill apa yang bisa diupdate, sama project-project apa yang diarahkan ke arah sana. Itu lebih cepat kalau menurut saya. Oke, dari tadi kita ngomongin tentang mentor, tapi aku melihat bahwa banyak banget kejadian di dunia, di Indonesia ini terutama, akhirnya anak muda jatuh ke dalam jebakan di mana mereka mendapatkan mentor yang salah. Apalagi dengan sosial media yang kita penuh dengan flexing dan segala macam, bagaimana kita mengsortir supaya kita bisa mendapatkan mentor yang benar dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kalau saya lihatnya kredibilitasnya aja ya, dicek ekspertisnya. Dia sertifikasi dari mana, punya pengalaman kerja, kemudian pendidikannya seperti apa. Jadi portfolio oke, penting banget, tapi lihat juga dia punya background, karena waktu kita coaching atau mentoring itu kan perspektif juga beragam ya. Jadi semakin dia luas, semakin dia kredibel, kita juga terbantu oleh hal-hal yang lain. Jadi jangan cuma lihat dari flexing apa, pamer-pamer materi atau apa, tapi lihat values-nya gitu ya. Dan values itu kita bisa lihat juga salah satunya dari dia punya track record. Berarti poinnya adalah bagaimana kita tidak bisa gampang percaya dengan apa yang ada saat ini dan bisa menyortir mana yang baik dan mana yang buruk. Iya, saya lebih lihat kredibilitasnya sih, lebih ke sana. Oke, Kak Debbie, aku juga pengen tahu. Dari pengalaman Kak Debbie, udah mengajar leadership cukup lama, mungkin 20 tahun lebih ya. Handle mungkin berapa ratus karyawan dan lain-lain. Apa satu kesalahan terbesar yang bisa dilakukan oleh seorang leader? Kesalahan terbesar, micromanaging. Karena biasanya orang yang diangkat leader itu dia individual kontributornya bagus. Udah terbukti proven, performance semua bagus. Pas dia naik, nggak ada training, nggak ada pembekalan, dia masih membawa itu. Jadi kalau dikasih tugas apa-apa, aduh timnya lama, udah gua ambil sendiri, gua kerjakan, dia lama. Jadi fokusnya kan benar-benar kejar target achieve. Jadi lupa mengembangkan di karyawannya, lupa delegasi. Karena dia takut juga nggak kejar, tapi udah gue ini. Menurut saya paling sering itu adalah micromanaging. Lalu, apa yang bisa kita lakukan as a leader untuk membedakan kapan kita harus mendelegasikan kerjaan ini, kapan kita harus dalam tanda kutip micromanaging, atau emang as a good leader kita nggak boleh sama sekali micromanaging? Ya, jadi sebenarnya hati-hati juga kata-kata micromanaging, tidak selalu salah gitu ya. Micromanaging ini bisa kalau memang ya tim kita sangat terbatas, tidak bisa ada kesalahan di pekerjaan itu dan waktunya sangat mepet. Ya udah, you take it gitu. Tapi kalau masih ada room for improvement, masih ada ya untuk dia salah sedikit, part of learning, itu kita kasih delegasi. Tapi delegasi yang bertahap, tentu ada tahapnya. Jadi kita lihat juga kemampuan orangnya, scope kerjanya seperti apa. Jadi lebih ke arah situational leadership sih. Kita lihat kemampuan orang itu benar-benar skillnya rendah, motivasinya juga masih nggak jelas, ya mungkin you harus direct step-stepnya. Tapi kalau dia skillnya udah tinggi, motivasinya doang agak-agak ini, mungkin kita coaching dulu, find out what happened gitu. Kalau sudah siap, ini kita kasih delegasi. Berarti aku punya
hot statement. Aku mau KDB coba benarkan ini atau tidak benarkan ini. Menurutku pribadi, semua bisnis atau semua perusahaan yang dipimpin oleh leader yang jelek, itu bukan berarti bisnisnya akan jelek. Apakah KDB setuju dengan itu? Saya nggak bisa bilang yes or no. Kalau leadernya jelek, bisnisnya pasti jelek, tergantung lagi di level 2-nya. Di level 2-nya seperti apa nih? Dibawa dia middle managementnya. Tapi kalau di atasnya udah jelek, menurut saya itu akan mempengaruhi sih. Apalagi kalau yang level 2-nya nggak bisa bersuara, nggak ada keamanan psikologis, dan dia satu-satunya yang semua harus lewat di atas, difilter semua. Menurut saya pribadi akan berdampak. Kecuali di tengah-tengah itu dia sadar, level 2 juga kuat, naik mungkin bisa. Dari tadi kita ngomongin tentang leader yang baik, leader yang bagus, leader yang jelek. Mungkin pembeda antara leader yang baik dan leader yang jelek adalah bagaimana leader yang baik bisa melihat dari sudut pandang yang lebih luas, futuris dan lain-lain. Tapi aku punya pertanyaan yang jauh lebih penting, di mana apakah semua orang itu bisa jadi leader? Semua orang apakah bisa jadi leader? Saya mengatakan yes kalau dia mau. So it is not a talent yang kita lahir dengan itu. Enggak. Yes kalau dia mau dalam arti you siap belajar, you siap sacrifice, you siap berproses, diapi dan sebagainya. Jadi saya nggak melihat, oh dia udah lahir kayaknya nggak bisa dia follower deh. Saya sih nggak percaya seperti itu. Selama you mau, you ada hope dan you mau belajar terus, ada mentor dan sebagainya, you will survive gitu. Tapi banyak banget anak muda yang akhirnya yang menyalahkan kondisi di mana let's say yang paling familiar ya. Mereka bilang bahwa aku introvert, aku nggak nyaman ngomong di depan orang dan lain-lain. Apakah orang-orang seperti ini tetap bisa ditakdirkan menjadi seorang leader? Bisa banget. Klien saya banyak introvert, 95% introvert. And they are a big leader in the big company. Makanya perlu banget di awal itu self-aware. You tahu bener-bener yang meng-hijack you nggak bisa maju ya. Tadi mindsetnya karena berpikir gue introvert, mau nggak bisa networking. Ya itu mindsetnya itu limiting belief. Dan self-awareness ini adalah prediktor terkuat seorang CEO yang bisa perform dengan baik. Itu dilakukan oleh organizational psychologist Tasha Eurich. Self-awareness adalah prediktor terkuat para CEO yang benar-benar bisa mengangkat perusahaannya tinggi. Karena dia tahu benar dia jadi mau diguncang apapun ya strength gue ini, kelemahan gue ini, tapi tim gue bisa bantu yang ini, gue bisa develop tim ini. Itu kuncinya. Jadi mau dia apapun, ya itu tadi mindsetnya karena oh ya introvert ya limiting beliefnya itu. Dia pakai ceiling di sini. Berarti tentang in the end ini semua bukan tentang apa yang kita ibarat kalau lagi main game, bukan tentang kartu apa yang kita pegang, tapi tentang gimana kita pakai kartu ini dengan benar dan kita tahu posisi kita di hidup ini gimana. Iya, kalau kita main game ya gamenya kayak infinite game, nggak ada akhirnya, nggak ada endnya. Infinite game kalau kita main Simon Sinek, bukan lagi gue dengan dia menang enggak. Apa yang bisa kita kontribusikan ke dunia ini? Karena kita berpacu dengan diri kita sendiri, nggak ada endnya sampai kita dipanggil dengan yang di atas. Kita berpacu dengan apa yang kontribusi kita better than yesterday. Infinite games kalau menurut saya. Never ending. Menarik. KDB, aku juga pengen coba kulik di bagian ini, di mana kita tahu bahwa as a leader, atau aku bilangnya gini, bahwa semua orang in the end harus menjadi leader dirinya sendiri. Kita harus bisa mengarahkan diri kita sendiri. Tapi bagaimana akhirnya orang-orang yang tadi limiting belief, mereka bingung, mereka nggak aware sama hidupnya sendiri. Apakah memang ada sebagian orang yang mungkin kita tidak bilang mostly of them itu tidak bisa keluar dari poin sana, atau dari pengalaman KDB, adakah orang-orang yang memang tertentu yang mereka mungkin punya pengalaman yang buruk dalam hidupnya dan lain-lain yang akhirnya bikin mereka tuh sangat sulit keluar dari hal-hal ini, dari limiting belief ini, akhirnya mereka tidak aware, ataupun banyak aku melihat orang-orang yang udah aware posisinya hidupnya di mana, tapi mereka tetap nggak mau berkembang. Lalu gimana caranya supaya mereka setelah aware, mereka bisa berkembang gitu? Karena I think gini ya,
most of people nggak berhasil atau gagal itu bukan karena mereka takut gagal, tapi karena mereka takut sukses dan mereka tidak siap dengan apa yang harus mereka tanggung ketika mereka sukses. Nah, pertanyaanku, menurut Kak Debbie, bagaimana setelah mereka aware supaya mereka bisa berani melangkah? Karena aware baru langkah pertamanya kan. Berani melangkahnya terus apa trik yang bisa Kak Debbie berikan ke mereka? Jadi gini, pertanyaannya ini saya nggak bisa jawab langsung apa gitu ya. Saya mulai dari awal dulu deh. 3M. Banyak orang langsung mau managing tim, dia belum bisa managing yourself. Dan itu butuh self awareness tadi saya bilang. Dan itu banyak PR-nya. Kita bicara personal capability, dari emotional intelligence, problem solving, decision making, communication, itu semua. Manage yourself dulu bener. Kedua, kalau lu udah bisa manage yourself, masuk M yang kedua adalah manage others, manage team. Karena lu udah bener ngurus diri, time management semua udah oke, lu bisa manage team. Yang ketiga yang kedua you beres ini, masuk ke manage the business. Nah pertanyaan saya adalah, di awal aja dia nggak beres, ya beresin dulu ini. Ikut training, Anda tahu blind spot Anda di mana? Ada yang, oh kak saya self awareness aja, buru-buru saya nggak tahu saya punya personality, saya nggak tahu saya punya talent, saya nggak tahu potensi apa, skill apa, ya ini dulu beresin. Apa pengalaman yang Kak Debbie punya ketika melatih seorang tim atau seseorang yang paling buruk kondisi orang ini? Saya nggak pernah bilang buruk ya. Saya lebih mengatakan bahwa dia baru sadar gitu. Ya biasanya awareness dulu, kesadaran bahwa oh ternyata gue punya ini ya. Dan gue punya ini itu kita harus open mind untuk minta feedback. Bukan cuma gue yang lihat sebagai coach, bukan cuma dia lihat, tapi ada validasi yang lain. Kumpulkan data gitu. Sudah itu dari situ kita futuris. Ke depan ini dengan you punya potensi, you butuh skill apa untuk lu kuatkan supaya bisa masuk ke sini. Jadi bukan lagi pertanyaannya gue bisa nggak ya? Gue bisa nggak ya? Bukan. Pertanyaannya adalah gimana gue bisa. Sehingga disitulah you butuh skill, you butuh mentor, you butuh portfolio bangun, you butuh apa. Di sini dulu kuncinya. Dan saya melihat banyak banget orang yang di sini nggak aware, karena ya saya tadi bilang nggak diajarkan di sekolah. Ini benar-benar kalau kita orang yang reflektif, suka mindfulness, cek sendiri, mungkin kita aware gitu, tapi tetap butuh orang lain membantu kita melihat blind spot, dan potensi tentu juga ada alat tesnya dan sebagainya. Berarti in the end kita emang sangat, karena kita makhluk sosial, kita sangat membutuhkan bantuan dari orang lain untuk bisa melihat sudut pandang yang kita tidak bisa lihat dari diri kita sendiri. Orang lain yang tepat. Karena kadang-kadang ada orang lain juga yang belum tentu dia berani mengatakan kalau kita jelek, kita jelek. Jadi harus orang lain yang menurut saya tepat. Dari pengalaman Kak Debbie, orang yang paling biasanya yang tepat itu adalah apakah coach, atau bisa datang dari keluarga, dari pasangan, atau dari mana? Saya bilang yang punya kredibilitas saja. Anda mau berkembang di bidang apa? Kalau mau di bidang career, ya cari coach career. Anda mau di bidang bisnis, ya cari entrepreneur. Mau di personal branding, cari yang memang jagonya di situ. Berarti Kak Debbie setuju dengan nasihat yang aku pernah dengar yang bilangnya gini, jangan dengarkan orang lain yang kita tahu kita nggak ingin punya hidup yang sama dengan dia. Yap, at least harus punya kredibilitas. Dia sudah pernah menjalankan dan dia punya ilmu untuk itu, expertise untuk itu. Jangan cuma ngomong doang gitu ya. Jadi jangan cuma baca dari buku gitu, tapi dia pernah jalankan. Oke, aku coba mau kita bikin pakai study case Kak Debbie. Let's say ada satu anak muda, dia aware bahwa masalah utama di hidupnya adalah dia tidak bisa mengendalikan emosi dengan baik. So, emosinya nggak stabil dan lain-lain. Tapi dia nggak bisa nemu mentor, nomor satu itu. Lalu kedua, satu-satunya orang yang bisa memberikan dia nasihat adalah orang tuanya yang tidak punya emosional yang stabil juga. Apakah dia harus mendengarkan orang ini atau tidak? Dia harus apa? Mendengarkan nasihat dari orang tuanya apa tidak? Kalau maaf ya, kalau orang tuanya tidak punya pengalaman di emotional intelligence, emotional agility, tapi mungkin orang tuanya bekerja di lingkungan yang dengan psikolog atau apa, mungkin masih bisa didengar. Tapi kalau sama sekali enggak, aduh sorry to say, kayaknya cari yang benar-benar reliable. So in the end ini bukan tentang seberapa penting orang ini dalam hidup kita, tapi seberapa kredibel dia dalam field yang kita ingin kembangkan.
Iya, jadi kayak dokter aja, you sakit perut, you ke dokter mata. Jadi ya salah kalau menurut saya. Kak Debbie, apa satu advice yang bisa Kak Debbie kasih ke pertama anak muda dulu? Biar mereka bisa jadi anak muda yang lebih baik, bisa survive di kondisi saat ini, bisa jadi karyawan yang baik atau business owner yang baik. Satu advice saja. Oke, perjalanan ini adalah kayak puzzle, connecting the dot. Enjoy the journey, jangan harap langsung ada hasilnya. Kadang-kadang kita berliku-liku, tapi yang satu cuma pesan saya adalah upgrade your skill. Yang kedua, gratitude journal, menanamkan bagaimana kita selalu bersyukur melihat situasi apapun, secara intensi ya bersyukurnya, bukan cuma bilang, gue bersyukur, enggak, intensi berarti ada waktu. Dan yang ketiga, kalau memang Anda membutuhkan mau lebih cepat, mau dibantu akselerasi, cari coach atau mentor yang bisa membantu Anda. Tadi kalau aku minta advice terbaik, aku pengen sekarang tanya advice terburuk yang pernah Kak Debbie dapatkan dalam hidup. Saya kayaknya nggak pernah ingat tuh. Advice terburuk, kayaknya saya nggak pernah simpen ya. Mungkin kalau bukan buat Kak Debbie, apa advice terburuk yang bisa atau yang harus dihindari bagi anak-anak muda saat ini? Bertanya kepada orang yang salah, dan pada saat Anda menyampaikan cita-cita Anda, dia bilangnya gini, kamu yakin kamu bisa? Nggak pernah lo ada seperti itu. Nah itu hati-hati banget. Karena kalau di saya itu dulu juga begitu, selalu mikirnya, yakin nih bisa. Setelah saya belajar mindset dan sebagainya, pertanyaan dibalik, gimana gue bisa? Kita lihat NASA bisa pesawat, Elon Musk, Virgin Blue segala macam, mindsetnya di situ. Gimana gue bisa ke bulan sampai landing? Ya 50 kali percobaan, maybe 100. Jadi gimana gue bisa? Jangan bertanya di orang yang salah, jangan terpengaruh. Itu sih. So nothing is impossible. Semuanya bisa selama kita mau. Dan kita maksudnya mau itu dalam arti belajar, ada hope, ada spirituality. Apakah Kak Debbie menyarankan bagi anak muda untuk mengejar passionnya? Atau be realistis saja? Let's say, mana kerjaan yang bisa dapat duit ya kita masuk ke sini. Atau setiap manusia pasti punya panggilan hidup. Dan kita harus kejar panggilan hidup itu. Kalau saya lihatnya lebih ke, kalau masih muda banget ya, maksudnya kondisinya kan macam-macam nih. Saya lebih ke arah adalah bangun portfolio dulu deh. Nggak usah bicara passion dulu kalau masih muda. Bangun portfolio skill. Dari situ kan Anda coba sana, coba sini, coba situ. Pelan-pelan kelihatan gitu. Oh ternyata passion gue di sini. Portfolio udah kuat, mulai Anda menfokus kemana. Jadi bangun portfolio dulu kalau menurut saya. Dan portfolio itu harus ada skill. Karena tahun 2028, 44% skill kita itu akan obsolete ya maksudnya. Jadi skill dasar kita apa, update terus, udah berlari di situ. So skill is far more important than passion. Kalau menurut saya untuk yang masih muda. Tapi kalau kita udah mapan umur 50, 40, sampai tua kita bisa bangun pagi tetap semangat, ya you must to know 3PU, passion, purpose, potensi. Supaya you nggak bingung gitu loh. Nggak jelas arahannya gitu. Lu yuk fokus memberikan impact, kontribusi, itu sih. Menarik. Kak Debbie, selama Kak Debbie berkarir selama 20 tahun lebih, apa titik terendah yang pernah Kak Debbie rasakan? Banyak titik terendah ya. Karena titik terendah yang paling saya rasakan mungkin SMA lulus. Itu titik terendah pertama. SMA lulus, mau kuliah, nggak ada duit orang tua. Tapi punya harapan mau ke Australia S2. SMA aja, mau kuliah aja nggak ada duit. Dan keluarga juga pas-pasan. Tapi saya tetap cari kerja di mana-mana gitu, SPG atau whatever. Tiba-tiba ada malaikat. Ada beasiswa segalanya. Jadi maksud saya itu hope dan terus belajar. Saya bahkan waktu itu naik bus ke Blok M. Baca buku aja di Gramedia free. Quote-quote atau apa ya buat semangat. Itu yang paling rendah sih yang di awal. Apakah Kak Debbie percaya dengan Tuhan yang lebih besar dari kita untuk kita bisa punya hope yang terus berjalan? Karena I think there are a lot of people yang pernah di sepatu Kak Debbie juga yang terendah, mereka bingung, mereka nggak bisa kuliah, mereka nggak punya uang, mereka keluarga yang nggak bisa diharapin dan lain-lain. How they can find
their own hope ketika even keluarga yang paling dekatnya aja nggak bisa kasih dia harapan itu. Gimana cara KDB akhirnya bisa tetap maju, bekerja keras tanpa tahu endingnya gimana, tanpa tahu bisa sukses apa enggak? Apa yang bikin KDB terus maju? Ya kalau menurut saya sih paling penting itu spiritualitas ya. Kita percaya di atas ada kekuatan yang kita nggak bisa lihat nih endingnya di mana. Atau kadang-kadang paketnya datang ke kita tuh bungkusannya jelek. Aduh kok gue dapat masalah kayak gini. Tapi kita nggak tahu at the end itu. Makanya di awal itu mungkin waktu saya kecil juga puji syukur orang tua saya masukin di agama gereja. Jadi kita cukup mau susah bagaimanapun itu kita ada ritual-ritual doa dan sebagainya yang kita lakukan. Jadi saya rasa itu penguatnya sih. Jadi mau apapun kita percaya ada cahaya walaupun masih gelap di guanya. Dan menurut saya itu penting banget. Karena iman itu ya di situ. Jalannya belum kelihatan, gue masih rayap aja, jalan aja terus. Dan ya itu kalau kita punya hope, semua universe, semua alam semesta mendukung. Tiba-tiba datang ini, ada malaikat ini kirim ini, tiba-tiba ada kerjaan ini, ada ini. Even sampai sekarang pun. Kalau kita nggak ada percaya sama yang di atas, wah bahaya banget. Itu nyambung dengan satu kutipan yang aku pernah baca dari bukunya The Alchemist. Dia bilang bahwa ketika kita benar-benar ingin mendapatkan sesuatu, the universe akan menyediakan segala hal yang bikin kita bisa dapat hal itu. Yes. Dan itu yang terjadi dengan KDB. Yes. Jadi selain di atas ya tentu kita belajar terus karena kan ilmu-ilmu otak juga berkembang ya. Ya itu tadi saya bilang. Kalau kita lagi di hijack, selain berdoa ya kita juga gratitude journal. Kita juga sudah aware, oke, gue lagi ini overthinking nih, lagi ini nih. Oke, gue harus sekarang gimana nih gitu. Jadi bukan cuma sangat berharap aja atau ke gereja doang, tapi kita juga diminta untuk merendahkan diri untuk belajar, upgrade ini dan sebagainya. KDB tadi kita terpotong di bagian dari titik terendah KDB. Lalu KDB akhirnya berusaha terus berjalan menjadi orang yang lebih baik, even belum tahu ujungnya gimana. Aku pengen tahu apa satu turning point dalam hidup KDB yang akhirnya KDB mulai melihat cahayanya ada dari goa yang sangat gelap ini. What's that one turning point yang akhirnya I think aku bisa berhasil di sini. Oke, titik terendah kedua mungkin ya. Itu yang merupakan turning point yang saya berakhir di sini, maksudnya pursue this career. Itu 2018. Jadi waktu itu saya pensiun, saya sudah kerja konsultan, saya ambil career break 1 tahun. Saya mikir kok begini aja ya kayaknya, maksudnya kerja begini aja kayaknya this is not what I want gitu. Saya kayaknya bisa lebih gitu. Kok cuma kerjanya begini, maksudnya ya cuma begini aja gitu. Pada satu titik poin 40-an gitu ya. Wah, kayaknya ada something yang salah nih saya bilang. Udah saya stop kerja, break, career break. Saya ambil mentor tuh 80 tahun di Amerika. Bayar di situ, kemudian 1 tahun di situ saya mulai turning, ternyata saya bisa ini. Ternyata membatasi saya tuh ini loh. Membatasi saya tuh ya itu sama mindset gitu kan. Dari situ ya udah mulai saya berani produce buku, buka ini segala macam coaching, dan managing myself itu udah kuat banget selama 1 tahun itu. Mulai saya sudah tahu saya kelemahannya apa dan sebagainya. Di situ saya sudah punya perspektif yang lain. Saya sudah tahu 3P saya, passion, purpose, potensi. Ya udah cari mentor. So investasi terbaik adalah investasi leher ke atas. Iya. Ya. Dunia terus berubah dan kita harus tetap waras dan terisi gitu sih. KDB, kalau KDB bisa ulang perjalanan hidup KDB, apa yang bakal KDB ubah? Atau apakah this is apa yang aku mau selama ini? Mindsetnya. Kalau saya mau bilang ke 20 years of me adalah kamu bisa apapun, pastikan juga punya support system yang kuat. Maksudnya bukan cuma keluarga ya, punya coach, punya mentor, punya lingkungan. Sehingga you banyak tahu informasi, you nggak mengartikulasikan sendiri menurut limiting belief kita. Karena kita cuma punya pengalaman kan dikit. Kalau yang diverse itu kan, jangan cuma satu gitu. Gak ada yang gak mungkin di dunia ini asalkan kita bisa tahu 3P kita tadi. Ya manage yourself dulu deh itu, dan dengan orang yang tepat ya. Dan ya itu tadi spiritualnya juga harus dikuatkan. Jadi tubuh yang sehat, pikiran yang jernih, pikiran yang luas, itu yang membuat seseorang itu bisa sukses. Iya. Dan yang paling dimulai ya itu tadi self awareness. Menarik.
KDB, di setiap akhir sesi episode, aku selalu minta guest untuk nulisin satu pesan atau pertanyaan untuk guest selanjutnya. Jadi ini ada pesan atau pertanyaan yang disampaikan dari episode sebelumnya ke KDB. Pertanyaan adalah seperti ini. KDB, hari ini sudah berapa banyak orang yang kamu bantu? Oke, dari soalnya perjalanan saya beda-beda nih. Mungkin saya pakai yang terakhir aja ya. 7 tahun terakhir mungkin lebih dari 100 orang top performer. Untuk yang 10 tahun terakhir. Kalau yang selebihnya kan itu company ya. Wow. 100 orang high performer di perusahaan yang cukup besar. Mungkin aku beberapa pertanyaan KDB terakhir. Pertama, ketika kita ngomongin ada 100 high performer yang KDB bantu, dari 100 high performer ini, yang membedakan mereka dengan orang-orang yang tidak high performer selain dari self-awareness, selain dari mindset, itu apa? What's the number one trait that they have all the same? Mereka selalu rendah hati mau belajar. Itu sih. Ujung-ujungnya keluar dari saya itu udah langsung ambil ini skill, ambil S2 atau whatever. Mereka udah pintar, mereka selalu belajar tapi masih aja kayaknya saya masih ada yang kurang ya. Dia selalu lihat ke dalam gitu, kayaknya ada yang salah, saya harus perbaiki. What I need to improve, bukan bosnya yang salah atau enggak. Mereka selalu haus untuk something yang I need to perbaiki, selalu mau belajar, itu sih. Kalau saya bilang garis merahnya, dan ya rendah hati ya. Rendah hati untuk mau belajar, itu kata kuncinya yang pertama. Karena nggak banyak orang bisa mengakui bahwa dia tuh masih kurang berpengalaman, kurang skill dan lain-lain. Yes, banyak banget kan udah nyaman. Gaji segini udah nyaman karena pikir ya gue begini aja. Tapi dia merasa kayak ada batasan yang kayaknya dia masih bisa loncat, masih bisa jump gitu loh. Jadi kita dianjurkan untuk hidup terus keluar dari zona nyaman atau tidak? Karena banyak argumentasi yang terjadi di sosial media saat ini, di mana satu kubu yang bilang bahwa kita harus hidup keluar dari zona nyaman supaya kita berkembang jadi pribadi yang lebih baik. Tapi di satu kubu lainnya banyak yang percaya bahwa what's the point of living ketika kamu tidak nyaman dengan hidupmu? Apa pendapat dari KDB? Kalau saya bilangnya selalu keluar dari zona nyaman, karena after convert zone kan you masuk lagi ke zona learning zone. Sudah learning zone, ada growth zone. Jadi yang paling tipis adalah convert zone. Jadi saya nggak bilang harus selalu keluar. Kadang-kadang you udah keluar dari convert zone, lu masuk ke fear zone. Kadang-kadang fear zone lu itu udah jadi convert zone besar lagi. Jadi kalau menurut saya, karena you terus belajar, you tahu juga self awareness, ya kita mendobrak masuk ke learning zone sama growth zone. Nah disitulah pertumbuhan terjadi. Jadi bukan cuma antara convert sama veer zone-nya, tapi ada learning zone butuh waktu, ada growth zone. Yang paling fatal memang di veer zone, keluar dari convert tuh masuk veer. Lu siap nggak dikritik? Orang tua lu mungkin bingung, kok lu berubah? Teman-teman lu siap nggak dijudge? Kalau lu lolos sini, lu masuk ke learning zone. Udah masuk ke sini, growth zone, visi misi segala macam. Jadi menurut saya tidak selalu harus cepet-cepet, tapi you must aware kalau lu udah siap ke sini, masuk ke proses transformasi diri. You juga harus punya medan toolsnya gitu untuk bisa menavigasi. Lain lagi ilmunya. Makanya saya bilang tadi, terus belajar itu membantu kita. Oh, kalau dia pindah ke situ, dia harus aware nih, transisi emosinya gimana, navigasi changesnya gimana. It's a very complicated thing sebenarnya ya, kalau dilihat dari secara lebih dalam ya. Karena banyak orang yang ngerasa kayak, kalau aku mau berubah ya, banyak yang bilang kan gini, ya aku kalau mau berubah aku pasti bisa berubah. I don't think itu semudah itu ya, kalau dilihat dari kacamata yang lebih dalam. Karena banyak banget yang harus kita pelajarin sebenarnya, A, B, C, dan lain-lain. Tapi poin pentingnya adalah, semua orang pasti bisa berubah, asalkan mereka dan tanda kutip mau untuk berubah. Yes, can be. KDB, 2 pertanyaan terakhir. Pertanyaan pertama, kalau KDB bisa bilang ke anak muda yang ada di Indonesia, apa 3 skill yang harus mereka pelajarin saat ini juga untuk mereka bisa survive di tahun ini? Yang pertama, critical thinking. Yang kedua, saya sebutnya lebih ke career coaching ya, dalam arti benar-benar dia cari dia punya uniqueness di apa gitu. Terus yang ketiga adalah be friend with the machine, be friend with the AI, dengan teknologi.
Karena itu akan menjadi multiplier Anda. Critical thinking karena informasi begitu banyak, gimana you bisa filter, gimana you nanti bisa make decision. Yang kedua, you butuh sesuatu untuk gali diri Anda sehingga personal branding bisa terbangun. Kalau bicara personal branding, saya bilang portfolio, skill bisa terbangun asal you tahu benar-benar dulu punya diri ini kelemahannya apa, kekuatannya apa, gimana bisa di multiplier gitu, di leverage. Sebenarnya kalau mau dibilang 5 lah ya, saya lebih suka 5. Yang pertama, make yourself known, personal branding, kuatin portfolio atau skill. Yang kedua, gimana you bisa manage yourself dalam arti emosi. Ya, keep it going, tetap keep it going, resilient. Yang ketiga, bangun komunitas, build your crew. Komunitas network penting banget. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah sense making. Gimana lu bisa filter informasi yang begitu banyak dan tetap bisa ngambil keputusan yang benar. Dan yang terakhir, be friend with the mission, teman dengan teknologi. Ini saya ambil dari riset-riset yang ada di luar dari IFTF dan MISK Foundation. Pertanyaan turunan dari poin KDB. Aku jadi penasaran bahwa kalau kita sebagai manusia, kita pasti punya strength and our weaknesses. Is it better ketika kita fokuskan effort, tenaga, dan uang kita untuk mengembangkan apa yang udah jadi strength kita? Atau is it better untuk kita membenahi weakness kita? Karena I don't think kita bisa 100% kedua-duanya. Pasti kita harus pilih, condong ke hal yang lebih mana. Saya fokus dua-duanya, tapi porsi terbesar adalah di strength kita. Kita upgrade selalu supaya kita bisa berikan yang terbaik, tapi di satu sisi ini kan mengganjal nih. Weakness juga, jadi ini juga kita perbaiki. Tapi yang pasti kalau sudah tahu dua-duanya ini dulu, ini. Tapi kalau ini kenanya di mindset, nah ini juga bahaya. Mau lu apapun, kalau ini harus diperbaiki juga. Jadi kompleks ya, nggak bisa A, B, 1, 2, nggak bisa. Menarik. KDB, kalau hari ini adalah hari terakhir buat aku dan KDB, apa satu pesan yang ingin KDB bilang ke dunia ini? Kenali 3P Anda, passion, potensi, and purpose, dan be unstoppable. Terakhir banget KDB, sorry. Aku punya pertanyaan penting menurutku yang kalau aku nggak tanyakan, aku nanti akan punya banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Jadi aku punya pertanyaan satu terakhir, adalah bagi KDB sendiri, dari perjalanan panjang hidup KDB, dari segala ups and down yang KDB miliki, dari segala prinsip yang KDB punya, kalau KDB bisa bilang ke aku, ke anak muda kayak aku, apa satu prinsip yang aku harus punya dalam hidup? Kalau saya bisa simpulkan ya, extra mile. Selalu berikan yang terbaik. Karena kita nggak pernah tahu pembalasannya dari mana. Jadi always give the best. Terima kasih KDB. It was a great conversation. Dan terima kasih sudah datang di The Soul of Founder Podcast. Terima kasih juga Sam. Sukses ya untuk The Soul of Founder-nya.